Jadi saya ucapkan selamat datang di Character Unik Channel. Di video kali ini kita akan bahas mengenai analisa univariat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Jadi misalnya soalnya seperti ini kasusnya ya. Jadi pertama kita akan membuat variabel tingkat stres, kemudian variabel kualitas tidur di SPSS. Jadi kita ketik di sini stres gitu misalnya, apa kita buat yang singkat aja untuk di nama variabel, kemudian desimalnya tambahkan, kemudian labelnya baru kita tulis lengkap tingkat stres. Kemudian di value kita valuekan sesuai dengan kasus, tingkat stres ringan 1, tingkat stres sedang 2, berat 3. Jadi kita ketik 1 untuk tingkat stres ringan, tingkat stres ringan, kemudian klik add, kemudian 2 tingkat stres sedang, klik add, kemudian 3 tingkat stres berat ya. Klik add. Kalau udah semua ditulis sesuai dengan kasus seperti ini, kita klik OK ya. Skillnya bisa tambahkan ini jenis ordinal. Oke, variabel kedua adalah kualitas tidur. Bisa kita klik nama variabel tidur, kita singkat aja, desimalnya dinolkan, kemudian di sini kita baru tulis lengkap tidur ya. Di value-nya kita tambahkan sesuai yang di kasus, tidur baik, sedang, buruk. Tidur baik angka 1, atas tidurnya baik, klik OK. Untuk value 2 kualitas tidur sedang, kemudian angka value 3 itu untuk kualitas tidur buruk. Add. Kalau udah klik OK, skalanya adalah ordinal. Oke, kalau sudah kita buat variabelnya, kita tinggal klik data view untuk entry data. Nanti muncul seperti ini ya. Jadi nah di sini kita masukkan angka yang ini ya. Nah ini sebenarnya bisa di copy paste dari web. Kita copy, kemudian pindahkan ke sini, paste ya. Kemudian yang satu lagi, kemudian copy, pindahkan ke sini ya. Nah itu memudahkan pekerjaan. Bisa dipindahkan dari Word atau Excel, kita bisa. Nah kalau sudah saya masukkan entry, untuk melihat value labelnya, label dari value ini, angka-angka ini, klik view data, view, kemudian label, value label ya, atau bisa klik ini ya. Nah ini hilang dia lagi, klik lagi muncul value label ya. Sama untuk SPSS yang lain juga sama seperti itu, beda tampilan. Nah ini cara entry data. Kebetulan saya contohkan untuk data yang kategorik ya, karena kalau numerik kan lebih gampang. Kalau data numerik ya, misalnya di sini kita tambahkan lagi satu umur gitu ya, umur, usia, dan masukkan satu variabel ya, desimal. Ini ya, usia. Jadi kita nggak usah masukkan value ya, value labelnya nggak usah, karena ini berupa numerik nanti ya. Ini berupa skill atau numerik ya. Jadi kita tambah, tinggal masukkan data saja di sini. Misalnya usianya ada yang 45 gitu ya, misalnya 50, kemudian 60,
Jadi nggak perlu kita masukkan di value ini, di variable ini masukkan di value, karena dia adalah jenis data numerik. Oke, mungkin itu. Nah, cara entry data untuk di SPSS. Jadi video ini khusus untuk menjelaskan gimana cara entry data saja. Setelah ini saya akan buat lagi video tutorial cara untuk analisis univariat atau analisis satu variabel. Oke, sampai di sini dulu untuk video cara entry data ke SPSS. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Silahkan mencoba. Oke, bersama kembali. Hari ini pertemuan kali ini kita bahas tentang cara analisis untuk univariat, ya, atau satu variabel. Kita akan analisis secara deskriptif. Jadi saya harus langsung demokan juga nanti gimana nulisnya di Microsoft Word. Oke, ini adalah variabel-variabel atau entry, ya. Kita entry. Nah, untuk analisis univariat itu ada dua jenis, ya. Ada analisis univariat yang untuk variabel yang skala datanya kategorik. Jadi ini contohnya, tingkat stres sama kualitas tidur itu adalah skala datanya kategorik. Kategorik masuk yang ordinal, ya. Sedangkan yang skala yang kedua itu adalah analisis univariat untuk skala data numerik, ya. Nah, ini contohnya usia, variabel usia. Jadi dua cara analisis ini untuk univariat menggunakan cara yang berbeda. Untuk kategorik itu harus menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi, ya, untuk yang jenis atau skala datanya kategorik. Yang dalam bentuk tabel frekuensi boleh, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram lingkaran atau histogram. Jadi ada banyak pilihan dalam bentuk deskriptif, ya. Kalau jenis datanya numerik, seperti ini contohnya adalah variabel usia, itu tidak boleh menggunakan tabel frekuensi. Jadi yang kita gunakan dalam deskriptifnya, statistik deskriptif untuk variabel yang skala ukurnya adalah numerik, ya, jadi usia, ini masuk skala rasio, itu menggunakan statistik deskriptif untuk mencari rata-rata, berapa median, berapa nilai tertinggi dan terendah atau nilai minimum maksimum, dan berapa standar deviasi, kemudian berapa confidential intervalnya atau CI-nya. Jadi seperti itu. Jadi berbeda dia pendekatan dan penyajiannya pun akan sangat berbeda nanti di dalam laporan penelitian Bapak Ibu. Oke, kita contohkan untuk variabel yang kategorik, ya. Caranya setelah kita entry data kategoriknya di dalam SPSS, kita klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik frekuensi, ya. Frekuensi. Nah, ini kita pindahkan yang kategorik, ya, yang kita akan analisis kategorik. Ke tingkat stresnya dipindahkan ke variabel, kemudian kualitas tidur juga dipindahkan. Usia nggak dipindahkan karena usia ini adalah skala ukurnya numerik, yaitu rasio. Nah, di sini ada pilihan statistik, chart, kemudian format. Kita klik chartnya. Kalau kita pengen buat chart, kita harus pilih klik chart, kemudian kita mau bentuk diagram apa. Bar chart ini artinya diagram batang, pie chart ini diagram lingkaran, histogram ini dalam bentuk garis. Jadi misalnya kita pengen bentuk diagram batang gitu, ya. Oke. Nah, ini ada chart value, artinya
yang nanti muncul di dalam diagram itu apakah frekuensi itu jumlahnya atau dalam bentuk persentase. Kalau pengen melihat jumlahnya kita klik ke frekuensi, kalau melihat persentase kita klik pada persentase. Nah, ini kita akan klik yang frekuensi. Oke, setelah itu klik continue ya. Kemudian klik OK. Ya, ini agak lama ya, mungkin karena file ini. Oke, udah. Jadi seperti ini tampilannya ya. Jadi ini adalah tampilan tabel frekuensi tingkat stres, ini tampilan tabel frekuensi tingkat kualitas tidur. Jadi di sini ada nilai statistik, jumlah n itu sampelnya yang valid adalah 10, yang missing artinya tidak ada file yang hilang di dalam 10 sampel tersebut. Ini ada tingkat stres, tingkat kualitas tidur. Ini tabel frekuensi ya, tingkat stres ringan ada 3, sedang 3, berat 4, dalam bentuk persentase 30%, 40%, jumlah 100%. Ya, jadi seperti itu. Nah, tabel inilah yang akan kita buat nanti di dalam penelitian. Ya, jadi cara penyajiannya adalah kita nggak boleh copy paste file ini ke dalam Word kita, tapi kita harus membuat tabel sendiri. Ya. Jadi boleh kita copy dulu untuk sementara, ya, copy, pindahkan di Word. Di Word Bapak Ibu. Ya. Desa A. Kita buat untuk tabel frekuensi, set tabel, nilai nomor, kemudian jadi kita buat tabel yang khusus untuk menyajikan frekuensi saja. Variabel, kemudian frekuensi sama persentase. 1, 2, 3, 4. Di sini variabel, frekuensi, kemudian persen. Ini tingkat stres. Ringan, kemudian sedang, kemudian di bawah. Oke. Jadi kita nggak boleh copy paste
Jadi harus buat tabel yang kita cantumkan adalah yang penting-penting. Terus oke, jadi seperti itu. Kemudian di atur ya, dan jangan lupa boleh di biar lebih bagus. Oke, ya. Dan gitu. Jadi kalau ini cara penyajian. Ini kalau udah selesai kita delete kan. Delete. Semua delete, shift delete. Nah ini cara penyajian nanti di skripsi apa itu. Nah kita sekarang tinggal interpretasi data. Ya. Cara interpretasinya adalah kita ketik dari tabel. Ini tabel, saya nama tabelnya ini adalah tabel 3, jadi bab misalnya bab 4.1 deskripsi referensi itu. Jadi kita buat interpretasinya kita ambil 4.1, kita dapatkan bahwa dari hasil analisis dapatkan bahwa respon dan biasanya dengan sampel responden sambungan sampel yang misalnya ini yang mengalami tingkat stres berat adalah 4 orang itu dengan kurung 40%, sedangkan yang tingkat stres sedang 3 orang dalam kurung 30% dan tingkat stres ringan sebanyak 3 orang dalam kurung 30%. Ya, jadi seperti itu cara penelitian data yang dihasilkan di skripsi Bapak Ibu, dan cara penyajian dalam metode frekuensi, kemudian penjelasan jadinya di interpretasi data tersebut. Ya. Nah ini untuk data jenis kategorik. Kalau data jenis numerik, ya kembali ke SPSS. Data jenis numerik, ya, contohnya adalah usia, ya. Jadi kita harus menggunakan analisis, klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik explore. Ini usia dimasukkan ke dependent list. Setelah itu kita klik statistik,
Ini deskriptif, artinya 50-90% confident interval. Jadi explore ini kelebihannya adalah untuk menampilkan confident interval for min. Jadi 90% artinya tingkat kepercayaannya itu tingkat kepercayaan rata-ratanya adalah 95%. Kenapa 95%? Karena biasanya kalau penelitian kesehatan itu menggunakan tingkat kesalahan sampai maksimal 5%. Ya. Kita klik continue. Ya. Kalau sudah ya tinggal klik OK saja. Ya. Klik OK, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini sudah disebutkan berapa nilai rata-rata. Ya. Nilai mediannya adalah 49, nilai variannya 20, standar deviasinya adalah 4,47, nilai minimum usianya adalah 45, nilai maksimum usianya 60, range kemudian interval range skewness prognosis juga. Nah, kenapa kita pakai deskriptif kemudian explore? Di sini kita bisa mengetahui, memprediksi apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, kita tinggal membagi nilai skewness, ya. Lihat di bagian skewness ini, skewness statistik dengan skewness standar error, ya. Perbandingan antara skewness ini statistik 1,398 dibagi dengan standar error itu apabila hasilnya di bawah 2 berarti dapat dikatakan bahwa data usia ini berdistribusi normal. Nah, itu cara sederhana untuk mengetahui gimana sih cara mengetahui data numerik ini berdistribusi normal atau tidak, dengan cara membagi dua ini. Ya, kita bagi sekarang, coba. Kita bagi nilai skewness 1,398 dibagi dengan 0,687. Jadi ini yang kita dapat. Skewness 1,398 dibagi dengan, apabila kurang dari 2 berarti berdistribusi. Ya, hasilnya lebih dari 2. Jadi dapat dikatakan bahwa karena lebih dari 2 berarti data umur ini tidak berdistribusi normal. Jadi seperti itu. Ya. Karena kalau data cuma 10 memang berisiko sekali untuk tidak berdistribusi normal. Ya. Misalnya ditambahkan lagi sampai jumlahnya 20. Kita ulang lagi ya. Kalau pakai data 20 kira-kira berdistribusi normal enggak? Deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian kalau sudah dimasukkan kita tinggal klik. Nah, ini untuk jumlah data yang 20. Oh, salah, ini kelebihan. Oh iya, ini 21 dulu. Oke, apa-apa ya. Jadi jumlah datanya adalah 21, jumlah 21. Kita tinggal bagi lagi. Skewness dibagi dengan standar error. Skewness-nya adalah 0,560.
dibagi dengan 0,501. Nah ini dapat di bawah 2. Jadi dapat dikatakan bahwa data usia ini berdistribusi normal. Memang kalau data numerik kurang dari 10 memang berisiko ya. Nah dari 21 jumlahnya ini kita tahu bahwa data ini berdistribusi normal ya. Nah ini adalah nilai ini median, kemudian nilai rata-ratanya adalah 48,95, kemudian mediannya adalah 48, kemudian standar deviasinya 5, nilai minimum 40, nilai maksimum 60 ya, dengan jumlah sampel adalah 61. Oke, kita tinggal masukkan sekarang cara penyajian. Cara penyajiannya adalah sama, kita juga harus buat tabel yang baru ya. Jadi itu boleh copy itu, habis itu kita hapus cara penyajian. Oke, ini analisis univariat. Tabel misalnya 4.2 itu ada referensi respon usia dengan di desa. Kita buat tabelnya. Insert tabelnya. Variabel, kemudian min, jadikan satu kolom, ST simpangan deviasi, terus standar deviasi, standar deviasi, kemudian nilai minimum maksimum 95% CI, kemudian ini jumlah sampel ya. Variabelnya ini adalah usia, kemudian nilai min rata-rata kita bisa lihat nilai minnya adalah ini ya, ini adalah nilai min 48,9. 48, ya, untuk nilai mediannya ada di bawah. Nilai mediannya adalah 48. Jadi mediannya adalah 48. Kemudian standar deviasi itu adalah STD deviation. Ya, 5,2. Kemudian nilai minimumnya adalah 40, minimum 40, maksimumnya 60, 95%. Ini ada lower bound dan upper bound.
upper bound 40, upper boundnya adalah 51,35, jumlah sampelnya adalah. Nah, ini cara penyajian untuk di hasil penelitian di segmentasi itu seperti ini caranya. Kemudian baru kita buat interpretasinya. Ketik dari hasil ya, dari hasil analisis didapatkan rata-rata usia jadi karena usia kan kita nggak mungkin ini kan, jadi bilangnya 48,9 tahun dengan median 48 tahun. Kemudian dalam kurung kita tulis 95% CI adalah 46 sampai 1,35. Dengan standar deviasi sini adalah 5,208. Dengan usia terendah 40 tahun dan usia tertinggi 60 tahun. Titik, kemudian dari estimasi interval disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata pasien, rata-rata usia pasien di desa A adalah berkisar antara 46,55 sampai 51,35. Jadi itulah tujuan dari mengetahui nilai confidential interval. Jadi dengan confidential interval kita bisa memprediksi dari sampel yang hanya 21, misalnya di desa A ada jumlah DM-nya 100, jadi kita bisa menyimpulkan ke populasi. Jadi bahasa dari estimasi interval disimpulkan bahwa 90% diyakini bahwa data usia pasien DM gitu ya, pasien DM di desa A adalah berkisar sekian dan sekian. Nah, itulah cara penyajian untuk data jenis numerik ya, dari analisis menggunakan SPSS sampai ke tampilkan di Microsoft Word. Oke, nah itulah cara untuk analisis univariat menggunakan SPSS. Mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial analisis univariat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya untuk membahas tentang cara analisis tutorial untuk yang bivariat ya, mencari hubungan atau mencari perbedaan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.